Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Dan yang baru menjalani sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Serta yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak. Terima kasih. Menyambung video yang kemarin bahwa Amerika tidak mengundang Indonesia di dalam KTT APEC. Ini dapat reaksi keras dari anggota-anggotanya. Kalau itu akan terjadi, maka para anggota tidak akan hadir. Nah, itu kelas Indonesia punya posisi tawar yang kuat ya. Jadi KTT yang akan dilaksanakan di San Francisco tahun 2003 telah menjadi sorotan utama di dalam diplomat global, dan Amerika Serikat sendiri menjadi dilema besar terkait kebijakan yang menolak kehadiran Indonesia di dalam pertemuan tersebut. Alasan utama di balik penolakan ini adalah kebijakan hilirisasi industri yang diterapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang masih menjadi sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Namun konteks ini ya, puluhan negara anggota APEC serentak menolak untuk tidak hadir ya, jika Indonesia tidak diundang di dalam KTT tersebut. Nah, keren ya, banyak dukungan Indonesia. Nah, situasi ini kan tambah rumit, menunjukkan sejauh mana ya, pengaruh Indonesia di tatanan dunia ya. Ini jelas sekali, berarti Indonesia punya peran penting ya. Saat ini Amerika sebagai tuan rumah KTT APEC ya tahun 2023 itu semacam membuat ketegangan diplomatik yang signifikan ya, dengan Indonesia. Ya. Aneh loh keputusan tidak mengundang Indonesia atau menolak Indonesia ya, untuk datang ke sana. Ini mau menjadikan gara-gara gitu ya. Nah, terus bagaimana diplomasi internasional dan hubungan antar negara-negara besar ya dengan berkembang. Alasan dibalik penolakan Indonesia adalah hilirisasi itu nggak bisa diterima, nggak ada korelasinya gitu loh antara APEC dan hilirisasi di dalam negeri. Ini negara besar tapi membuat dalih ya, membuat semacam cari-cari masalah untuk Indonesia gitu loh. Tidak rela kalau Indonesia jadi negara maju. Nah, ini memberi contoh yang kurang bagus ya. Sementara hilirisasi itu dalam rangka meningkatkan ekonomi Indonesia ya, mengurangi ketergantungan ya dengan impor-impor barang yang luar negeri kan itu. Dan untuk mengembangkan industri hulu di Indonesia dan menciptakan produksi nilai tambah yang lebih tinggi. Namun kebijakan ini telah menuai perlawanan keras dari beberapa negara, terutama Eropa ya, yang telah mengeluarkan regulasi ya, terkait minyak kelapa sawit ya, dan komoditas utama produksi di Indonesia itu kan kelapa sawit dan ya komoditas utama ya yang jadi andalan Indonesia. Nah itu kenapa Amerika harus ikut-ikutan ya? Nah, dengan alasan semacam kayak tidak menginginkan gitu loh, ada negara berkembang yang akan maju. Nah, untungnya sekarang Indonesia posisinya udah bagus, negara-negara berkembang itu berkiblat ke Indonesia, sehingga siapa yang mengganggu Indonesia akan mendapat perlawanan dari berbagai negara berkembang. Nah, contohnya ini APEC ya, Amerika tidak mengundang atau Indonesia langsung berbondong-bondong mendukung Indonesia. Nah, ini luar biasa ya Indonesia.
Nah, memang sengketa yang di WTO itu sampai sekarang kan belum apa ya, belum selesai lah. Tapi kan nggak usah merembet kemana-mana, ya WTO WTO aja gitu. Kalau sampai ini terjadi, itu namanya menambah situasi rumit. Sementara perang Ukraina dan Soviet belum selesai. Tambah lagi ketegangan ini. Belum lagi Cina yang membuat peta, bukan 9 garis putus-putus, sama 10 garis putus-putus. Terjadilah ketegangan dengan India dan negara ASEAN pada umumnya. Nah, ini seakan-akan Joe Biden itu membuat kebijakan ini dalam arti untuk kampanye dirinya sendiri. Dia kan mau mencalonkan lagi, sehingga biar populer dia mengada-ada seakan-akan berani dengan Indonesia. Saya pikir mungkin itu yang jadi materi penguasaannya di pikiran Joe Biden. Tapi Jokowi juga nggak tinggal diam. Ya, Jokowi kalau ditolak tidak hadir, dia menyatakan dengan tegas akan keluar dari APEC. Nah, itu namanya laki-laki ya. Jadi maju terus ya. Itu pun kita udah bahas kemarin ya. Ya intinya kita Indonesia mendapat dukungan yang luar biasa dari negara-negara anggota. Ya, jadi organisasi yang bertujuan untuk mempromosi kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik ya, memiliki komitmen yang terhormat, kebijakan masing-masing anggota bisa tersalurkan malah dinodai oleh Amerika sendiri ya. Itu nggak masuk akal sih sebetulnya, tapi itulah namanya politik global, tidak kenal lawan, tidak kenal teman, yang dipikirkan adalah kepentingan negara sendiri dan rakyat sendiri ya. Tapi nggak apa-apa, karena kita punya pemimpin Jokowi itu dengan tenang dan tegar menghadapi masalah-masalah yang ada dan dilalui dengan baik dan aman. Mudah-mudahan kasus ini juga begitu, dihadapi dengan tenang. Ending-endingnya kita semua bisa hadir ya, di San Francisco, rapat bersama menghasilkan hal-hal yang sangat positif untuk masing-masing negara dan untuk kebaikan dunia ini, agar tidak terjadi ketegangan-ketegangan yang menciptakan kondisi tidak baik. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.